Kuasa kebangkitannya menjadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Mari bersama bertepuk tangan, kita rayakan kehebatan Allah kita. Oh, haleluya. Katakan, rayakan, Yesus rayakan. oh, Rayakan, Yesus rayakan. rayakan, Rayakan, Yesus rayakan. oh, Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. oh, marilah rayakan, oh, yeah. Bersama mari dengan pujian ini, angkat suara dan katakan. Shalom. Shalom. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di dalam hari ini, hari Minggu. Biarlah kita berkumpul di sini, baik kita yang hadir secara fisik dan bagi saudara-saudari kita juga yang dapat bergabung secara online. Biarlah hati kita hari ini semuanya dipenuhi oleh sukacita dari Tuhan. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Allah itu adil dalam segala jalannya dan Dia penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Biarlah semua yang bernafas itu memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini mari kita siapkan hati kita mau menyatakan dan kita mau menyanyikan segala kebaikan dan segala keperkasaan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Sungguh besar dan ajaiblah Kau Tuhan. Hari ini kami datang kepada Tuhan. Yang kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan kami. Sebentar kami akan menaikkan pujian tinggi kepada Tuhan. Kami menaikkan segala pujian untuk menyatakan kebesaran dan keajaiban akan segala karya. Besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karyamu. Amin. Adil dan benarlah jalanmu. Kita nyatakan. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan lagi besar. Besar dan ajaiblah karyamu. Sungguh adil Kau Tuhan, benarlah jalanmu. Segenap hati kami nyatakan. Raja segala bangsa yang maha kuasa, Serukan saudara. mulia namamu. Hari ini kami datang memuji Engkau. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Engkau Allah yang kudus. Sungguh Engkau maha kudus. Layak kudus, Layak. layak disembah. Katakan layaklah segala bangsa. Layaklah Dan sekalian kami di sini Tuhan. Sungguh patutlah kami memuji Engkau. sujud kepadamu. Sebab Engkau kudus adanya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Tuhan itu kekuatanku dan Tuhan adalah mazmurku. Dan biarlah segala yang bernafas memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami yang ada di sini pun memuji Engkau besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa. Raja Dia yang maha kuasa. yang maha kuasa, Nyatakan. mulia namamu. Dia setiap jiwa mengangkat hati sembah
Sungguh Engkau itu baik. Dan segala yang Kau perbuat adalah besar dan perkasa Tuhan. Kami datang memuji Engkau. Kami menyatakan kebaikan Tuhan. Dan di hari Minggu ini Tuhan, satukan hati kami untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Dan kami mau Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami nyanyikan hari ini sungguh berkenan. Dan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Hati kami bermegah mengingat kebaikan-Mu. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Serukan sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Berikan sorak-sorai kemenangan bagi Allah kita yang hebat dan besar itu. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, sungguh Engkau Allah yang hebat dan besar. Biarlah Tuhan sekali lagi kami bersyukur untuk kasih dan setia-Mu. Pagi ini kami umat-Mu datang kepadamu, kami membawa pujian dan penyembahan. Sucikan dan kuduskan segala dosa dan kelalaian kami ya Tuhan. Biar kiranya pujian kami berkenan kepadamu. Dan hari ini di dalam ibadah, kiranya Allah boleh melimpahkan berkat-Mu bagi seluruh jemaat yang datang dengan penuh kerinduan. Dan kami disegarkan dan kami dipuaskan di dalam hadirat-Mu. Dan hanya oleh firman-Mu kami boleh diberkati. Kami mengundang Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Karena hanya melalui firman-Mu kami mendapatkan bijaksana. Dan di dalam firman-Mu kami boleh bahagia dan disadarkan akan pengertian firman di dalam ibadah hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab kebaikan-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab pertolongan-Mu. Kami yang selama seminggu ini mungkin sakit, Tuhan menyembuhkan kami. Selama ini kami mungkin ada yang kami hatinya lemah dan kami khawatir, akan tetap firman Tuhan dan dorongan dari saudara Simon boleh menguatkan kami. Sehingga kami yang hadir fisik secara hari ini, di dalam anugerah dan berkat Tuhan kami datang. Dan kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan, haus akan firman-Mu. Haus akan kami bersyukur di dalam pujian dan penyembahan kami. Tuhan berkati hamba yang sudah Kau utus di tengah-tengah kami. Biar kiranya suara firman-Mu boleh diperdengarkan dengan lantang dan dengan penuh kuasa. Sehingga boleh menembus segala hati kami yang keras dan batu. Dan biarlah semuanya boleh dilembutkan di dalam anugerah firman-Mu dan di dalam pertolongan Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa.
Dan kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Semua yang kita percaya sama-sama kita berkata, haleluya, haleluya. Masih kuat untuk kita bangkit berdiri, saudara? Amin, haleluya. Yuk kita sambung pujian kita. Kita masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur dan dengan penuh pujian. Sebab Allah baik bahwasanya untuk selama-lamanya. Haleluya, mari kita bertepuk tangan hanya bagi Tuhan. Amin. Inilah hari yang Tuhan jadikan bagi kita untuk kita berkumpul bersama, untuk kita menaikkan pujian, syukur dan penyembahan kita. Amin. Masuk gerbangnya. Dengan penuh pujian, Bersuka. nyanyi besar, Katakan. agung namanya Dia. Musik dan tarian. Dan tarian, Semuanya. semua makhluk di bumi disumpah tetap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Hanya nama Yesuslah yang menyelamatkan. Dan hanya nama Tuhan yang boleh kita pegang teguh. Yesus. Yesus Kristus Dia pencipta. pencipta segalanya, datang sujud. Angkat tanganmu. Naikkan. Naikkan pujian, pujian telah sampai, musik tarian dan tarian, semua di bumi. Tegaslah hati, angkat puji, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Serukan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Serukan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, selamanya, dan seterusnya. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk saudaraku. Biar hari ini di dalam firman kita boleh diperbaharui lagi segala komitmen kita. Sehingga apa yang kita percaya, apa yang kita imani, itulah yang kita jalani. Dan kita berjalan tidak seorang diri. Akan tetapi kita berjalan hanya di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Sehingga ketika semua yang sudah dimulai oleh Tuhan. Dan kita meresponinya. Dan Tuhan menyelamatkan kita. Dan kita boleh menjalani akhir hidup kita sampai setia dan bertanding sampai akhir. Dan Tuhan boleh mengaruniakan bagi saya dan saudara sebuah mahkota kehidupan. Haleluya. Yuk kita angkat pujian. Kita lupakan semua yang telah lalu. Kita arahkan hati dan hidup kita kepada tujuan. Amen. Hanya di dalam anugerah Tuhan setiap kita dikuatkan, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir dan kita arahkan hati dan hidup pada tujuan. Kita pandang hanya kepada Tuhan Yesus. Amen. Langkah lalu mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus.
Tuhan siapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan. Siapkan hatimu saudara supaya berkat firman ini tidak lalu daripada kita. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami sebab kami membutuhkannya. Dan kami merindukan tanah hati kami boleh ditaburi, disirami oleh firman Tuhan. Sungguh hidup di dalam Tuhan memang tidak selalu menyenangkan. Akan tetapi satu yang kami tahu dan yang kami alami, hidup di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Sungguh tak akan pernah kami sesali hidup mengiring Engkau, bahkan sampai seumur hidup. Kemarin-kemarin dengan penuh warna yang kami lewati, ada derita dan juga tertawa. Dan kadangkala Tuhan mengizinkan kami masuk dalam lembah kekelaman. Namun di dalam lembah itu Tuhan tidak meninggalkan kami. Bahkan di dalam lembah air mata, Tuhan menunjukkan kasih setia dan kemuliaan. Pagi ini Tuhan berfirmanlah kepada kami, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan iman, dan sampai akhirnya firman yang boleh menguatkan kami untuk tetap setia, sehingga nanti kami berjumpa dengan Tuhan. Dan hanya di dalam anugerah Tuhan, setiap kami boleh diberi satu mahkota kehidupan dan hidup yang kekal bersama Engkau, Yesus kekasih jiwa kami. Sebab itu tak akan pernah ku sesali melayani, mengasihi dan mengiring Engkau Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, Tuhan yang kuatkan ku kan tetap setia. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. tak akan pernah ku sesali. Tak akan pernah ku sesali Biarlah pujian ini kita naikkan dengan hati yang gentar di hadapan Tuhan. Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Inilah pujian kami, melayani. Kiranya Tuhan berkati kami di dalam janji, di dalam pujian ini Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku,
Kudus menguatkan saya dan saudara hari ini. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota Allah yang tidak pernah menjanjikan bahwa jalanan akan senantiasa lurus. Tapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang berjanji. Dia tidak akan pernah meninggalkan dan tidak akan pernah melupakan kami. Allah yang setia. Di puncak gunung kemenangan kau ada di sana. Dalam lembah penderitaan, kesakitan, perjuangan, engkau pun ada di sana. Kami berdoa biar setiap kami dicelikkan mata kami, hati kami, biar kami sadar bahwa kami tidak pernah sendirian. Ada Engkau yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Dan biar kiranya kehadiran-Mu, penyertaan-Mu lebih dari cukup buat setiap kami. Berbicara pada kami pagi hari ini dengan hati yang haus dan lapar, dengan segala kerendahan hati. Kami terima kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Saya minta izin copot masker, ngap kalau ngomong pakai masker ya. Saya luar biasa, tim pujian penyembahan masih bisa nyanyi, mimpin pujian penyembahan dengan masker on gitu. Berikan tepuk tangan, penghargaan. Terima kasih buat pelayanannya semua. So good to be in this place. Senang bisa ada tempat ini akhirnya. Tadi baru ngecek, pertama kali Tante ternyata saya ada di gedung yang baru ini gitu ya. Terakhir kali masih di seberang sana gitu ya. Ini pertama kali di tanah perjanjian gitu ya. Jadi ya bersyukur buat kesempatan, kehormatan yang diberikan pagi hari ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya ini sesuatu yang penting bagi setiap kita untuk boleh kita cerna, untuk boleh kita bahasa saya, untuk boleh kita kunyah bersama-sama. Itu saudara ya. Makanan seberapa enaknya kalau kita nggak cerna, kita nggak olah, kita nggak kunyah, berbahaya saudara. Saudara boleh makan steak yang harganya jutaan, kalau langsung ditelan, bahasa Jermannya kelolotan, saudara gitu ya. Ngerti maksudnya gitu ya? Nggak bisa saudara, bahaya dan akhirnya mungkin bisa choking your life, bahkan kemungkinan bisa mematikan. Jadi kunyahlah, seberapa bagusnya kebenaran firman Tuhan pun kunyahlah saudara, jangan langsung mentah-mentah ditelan saudara gitu ya. Jadi supaya kita bisa dapat nutrisinya dan kita bisa bertumbuh bersama-sama. Pagi hari ini saya berikan judul namanya Fallen. Ini gambarnya sedikit natural karena ini terjadi di kompleks rumah saya. Tiba-tiba hujan dan tiba-tiba pohon yang kokoh, kuat jatuh. Jebrak gitu saudara. Saudara bisa bayangkan betapa besarnya, itu yang motong rumputnya orangnya enggak kecil-kecil amat saudara. Itu size-nya cuma segitu. Can you imagine, saudara bayangkan enggak kalau saudara lagi jalan kaki, itu di rute jalan pagi gitu. Kalau saudara lagi jalan terus pohon itu jatuh, akibatnya seperti apa saudara? Saya lagi jalan pagi santai, saya nggak lagi doa puasa, saya nggak lagi apa. Saya lagi jalan pagi, saya ngeliat pohon ini langsung terinspirasi, ini khotbah banget nih buat saya nih. Dan saya bisa merenung lihat pohon yang jatuh saudara. Saya bayangkan, kalau ini, bayangkan kalau ini nimpa orang, nggak usah orang dan nimpa rumah aja saudara. Damage-nya luar biasa loh saudara. Mudah-mudahan ada asuransinya gitu ya. Kalau nggak ada saudara, nimpa mobil, nimpa motor saudara, berbahaya sekali. Itu akarnya kecepatan. Nah, akarnya aja saudara lihat segede gitu. Kita pikir sudah kuat, kita pikir sudah kokoh. Berbahaya sekali. Dan berapa sering kita anggap kehidupan kita sebagai seorang pribadi adalah pohon yang kuat seperti itu. Oh sudah besar,
apalagi cowok-cowok gitu yang SMA, masuk kuliah, ngerasanya kebesaran hanya dilihat dari berapa besar muscle-nya gitu saudara. Body fat-nya berapa persen, semakin rendah body fat-nya semakin macho, semakin keren. Kalau bisa six packs kemana-mana pakai baju satu ukuran lebih rendah gitu. Padahal harganya sama aja saudara. Benar kan? Masa baju kalau extra small lebih murah dibanding extra large gitu. Kan biasanya sama aja gitu kan. Kalau murahan gitu ya mungkin bolehlah kurusin dikit supaya dapatnya XXXS gitu saudara ya. Extra small supaya lebih murah. Kan enggak, bayarnya sama. Cuma mau diketat-ketatin supaya semua dunia tahu betapa kuat, betapa dahsyat badan yang kita punya. Kita pikir kekuatannya dari situ. Kalau orang yang edukasi, yang akademis, kita pikir semakin kita baca buku, semakin pinter, semakin ngerti. Diajakin ngomong dari apa aja. Dari murbaut sampai politik dunia semua ngerti. Kita anggap kita kuat, kita gagah, kita perkasa, kita besar. Saudara yang rohani sedikit, saudara pikir udah bisa puasa 40 hari 40 malam, enggak cukup. Saya mau 365 hari puasa. Itu lagi hemat. Atau lagi mau puasa saudara. Setahun gak makan, gak minum sama sekali. Hati-hati jangan saudara, cepat nanti ketemu Tuhannya. Kita anggap semua kita lakukan supaya kita kelihatan strong. Padahal kita gak tahu. Ini cukup besar sih anginnya, badainya yang terjadi semalam sebelumnya saat ini jatuh. Kita gak tahu bahwa kehidupan kita seberapa rapuhnya. Seberapa cepat kita bisa tumbang. Berbahaya sekali, makanya saya tulis di next slide-nya. Di slide berikutnya boleh. Saya berdoa gak akan pernah kejadian sama setiap kita. Bayangkan kalau saudara ada di mobil itu saudara. It's a Ford, saya pengennya nyarinya yang BMW atau yang Rolls Royce gitu ya. Dapatnya mobilnya Ford ya gak apa-apa lah. Saudara bayangkan kalau saudara lagi nyetir mobil itu terus tiba-tiba pohonnya jatuh. It's an accident, sebuah kecelakaan. Tapi yang mematikan sekali saudara. Kita hanya ada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Nggak sync banget saudara. Dan berapa sering kita ngalami seperti itu. Kita di tempat yang nggak sebenarnya pada waktu yang nggak semestinya. Doa saya bagi setiap kita biar kita menjadi orang-orang yang benar, yang berada di tempat yang benar pada waktu yang benar. Jangan kebalikannya saudara. Kebalikannya bisa mematikan. Saya tulis di quote-nya di situ, pohon yang tumbang sangat berbahaya bahkan mematikan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau pohon aja bisa mematikan, can you imagine kehidupan kita saudara? Kita hampir masuk 3 tahun nih, 2,5 tahun pandemi saudara. Waktu-waktu saya ada sih pelayanan mimbar gitu ya, diundang firman tetap ada. Tapi most of my time saudara. Banyakan waktu saya ngalami di kopi saudara. Ngopi sama orang, konseling satu demi satu. Dan kebanyakan yang terjadi justru di 2,5 tahun ini. Di saat semuanya mesti bersekolah dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Tapi rumahnya semua banyak yang bocor kalau nggak roboh. Perselingkuhan terjadi di sana sini, perceraian terjadi di sana sini. Dan saya merenung, saya sama istri cuma ngomong kok bisa ya. Kejadiannya justru saat pandemi, saat semuanya mesti fokus di rumah, justru rumahnya ini diporak-porandakan. Berantakan sekali. Dan kita mengambil suatu pelajaran, ternyata bukan dari pandemi ini. Pandemi ini hanya sebagai kaca pembesar saudara. Karena selama ini banyak sekali yang tidak membangun rumah tangganya, kehidupannya, hubungannya, pribadinya. Yang dibangun hanya kesibukan, dianggap seperti pohon besar, yang penting besar, karirnya makin besar, Instagram followernya sekarang udah ada umur mainnya masih TikTok gitu ya, ngobrolnya udah nggak pakai WhatsApp, pakainya Snapchat gitu. Nggak perlu tahu saudara, kalau yang saudara nggak tahu Snapchat apa nggak apa-apa, tetap bisa masuk surga saudara, it's okay. Kita mesti cutting edge, kita mesti tahu segala-galanya, sibuk dari pagi sampai pagi kalau bisa nggak pulang saudara. Bangun, terus kita katakan tanda kutip dengan klise yang luar biasa, ini semua kan demi keluarga. Tapi the very thing yang kita tujukan, hal itu juga yang menghancurkan keluarga kita masing-masing. Dan akhirnya kita ketemu banyak macam, tumbang dalam arti kata mungkin dalam secara moral, selingkuh, mungkin bisa korupsi, mungkin bisa segala macamnya. Kalau sudah baca berita bukan itu yang terjadi semuanya saat ini.
perang sana sini, akhirnya begini segala macam. Dan yang dampaknya semakin besar. Saudara, semakin besar, semakin tinggi, kita kelihatan sama banyak orang, semakin bahaya dampaknya, saudara. Kalau saudara jatuh dengan ketinggian segini, saudara di bawah, berdiri deh di bawah sini. Saudara jatuh, dampaknya nggak terlalu banyak, saudara. Saya jamin, apalagi karpet begini, mungkin kemungkinan nggak akan patah tulang. Tergantung usia, umur, dan keadaan badan segala macamnya. Ada faktor yang lain. Tapi kalau makin rendah, jatuhnya makin gak sakit. Saudara makin tinggi, jatuhnya makin sakit. Saya semalam baru cerita sama teman saya, dia nyetir Tesla, saudara, di tol, waktu mereka ke Amerika. Ada kerikil kecil, cah, gitu, kena di kaca depannya. Tesla baru. Windshieldnya langsung pecah, bikin garis. Dia bilang mateng nih Tesla baru katanya gitu. $1.500 cuman gara-gara kerikil kecil. Mungkin kerikil kecil ini kalau kita lempar-lemparan gak akan sakitnya apa-apa. Tapi gara-gara di tol, gara-gara di tempat yang tinggi, mencelat, saudara loncat gitu tuh akhirnya kena begini dan berbahaya. Jangan pernah anggap enteng kehidupan kita, saudara. Oh saya gak ada pengaruh, enggak. Saudara paling enggak punya pengaruh buat orang-orang yang ada di sekitar saudara. Kalau saudara sudah berkeluarga, ada ayah, ibu, kakak, adik. Kalau saudara seorang pemimpin rumah tangga, ada istri, ada anak-anak. Saudara gak nunggu jadi Presiden United States of America. Gak perlu nunggu jadi Joe Biden baru mikir bahwa keputusan saudara, kehidupan saudara punya pengaruh yang besar. Siapapun saudara, kehidupan saudara punya pengaruh yang besar. Bagi lingkungan di mana saudara ditempatkan oleh Tuhan. Maka itu kita explore next word, next slide. Satu kata yang besar sekali, saya bilang a big and crucial word. Kata-kata yang besar dan kata-kata yang penting, cuma 2 huruf, if. Terjemahannya seperti ini, next slide-nya di kamusnya. If itu mengatakan apakah, kalau, jikalau, jika, coba, andaikan. Itu semua kata-kata if gitu ya, jika aja itu. Albert Einstein nulis seperti ini, saudara. Saya nggak punya talent yang spesial. Saya ini hanya orang yang selalu punya rasa ingin tahu. Nggak ada salahnya, saudara, pengen tahu, pengen belajar, pengen ngerti. Nggak ada salahnya. Cuma mesti ada koridor yang kita pelajari. Penting sekali, saudara. Kata if ini ada 3 yang saya masukkan di sini. Yang pertama, apabila kita suka berpikir what if, next slide. What if? Gimana ya? Apa ya? Kita suka bikin kan? Kita ada di sini, kita ngomong what if? Gimana nanti kalau kita kita isi semuanya, saudara. Kita udah jalan, kita udah di tempat yang enak, saudara lagi liburan luar biasa di Bali, what if? Gimana ya kalau uang nggak jadi masalah buat kita? Gimana kalau kita lupa untuk mensyukuri apa yang ada di depan kita dan kita selalu merenungkan apa yang nggak ada. Kita selalu pengen mencoba, merasakan, mendalami sesuatu yang kita nggak tahu. Di area yang positif bisa berarti baik, tapi kalau kita nggak punya koridor, nggak punya guardrails, nggak punya pagar yang jelas, akan sangat berbahaya, saudara. Kalau kita selama ini bertumbuh, baca firman Tuhan segala macam, terus kita coba, what if ya kehidupan kita ini nggak pakai Tuhan-Tuhanan. What if saya nggak perlu ke gereja? What if saya nggak perlu baca firman? What if saya nggak perlu berdoa? What if saya nggak perlu yang namanya terlibat dalam komunitas komsel dan segala macamnya? Kalau saudara coba explore seperti itu, bahaya saudara. Karena di sisi yang satunya setan sudah menunggu saudara untuk masuk. Come on, yuk datang yuk kita explore bersama-sama. Kita tour bersama-sama kehidupan di luar Tuhan. Yang mungkin di ujung awalnya kelihatannya enak. Karena lagi promo kan. Iya dong, dia juga lagi cari pengikut, dia lagi cari kampanye. Ayo, mungkin apa yang dibuat kelihatannya ada duitnya, ada hasilnya. Kesembuhan mungkin bisa terjadi. Yang sudah doakan berpuluh-puluh tahun sama Tuhan gak dijawab-jawab, mungkin dijawab di sana. Hati-hati saudara, hati-hati. Saya tulis di sini next slide-nya. Amsal 23 ayat 7. Seperti yang dipikirkannya, seperti itulah dia. Kuasai pikiran kita saudara. Karena dunia yang kita hidupi
Bukan apa-apa, dunia yang kita hidupi cuma sebesar apa yang kita pandang, apa yang kita lihat, apa yang kita renungkan dari kemampuan merenungnya kita. Saudara boleh duduk bersebelahan setiap minggu selama puluhan tahun di gedung gereja yang sama, beribadah yang sama, tapi dunianya bisa berbeda, saudara. Karena cara pandangnya berbeda. Itu yang terjadi dengan banyak rumah tangga 2-3 tahun terakhir ini. Rumahnya sama, tidurnya di kamar yang sama, bahkan ranjangnya pun sama. Tapi dua dunia yang berbeda. Kenapa? Karena yang satu ngerenungkan yang lain. Satunya ngerenungkan yang lain. Satunya mungkin seperti kucing ini. Kalau ngaca berasanya kayak singa, saudara. Gak ada salahnya. Kalau saudara tahu itu ada Tuhan di dalam saudara, ya mesti punya mental seperti itu. Tapi imagine kalau pasangan saudara the other way around. Singa tapi kalau ngaca jadinya kucing. Berasanya kecil terus, berasanya gak pernah cukup, berasanya gak pernah punya kemampuan, gak pernah punya kekuatan. Berasanya it's just nobody. Makanya satu sih berbahaya sekali, seperti yang dipikirkannya, seperti itulah dia. Pertanyaan perenungan saya, apa yang senantiasa kita pikirkan? Apa yang ada di kotak kita? Mungkin kalau yang single, jomblo, kawin, semua pengen cuman gitu doang. Yang baru kerja, di otaknya kaya. Di otaknya sini semua. Yang baru nikah, anak, pengen punya anak cepet-cepet gitu. Baru bangun usaha gitu, maunya besar. Maunya keliling dunia. Apalagi lagi musim-musim liburan seperti ini kan. Ngeliatin postingannya Santorino gitu ya. Mana-mana gitu, mau yang ke Italia, mau yang ke mana tuh di Pulau Komodo gitu kan. Imitasinya ada di sana gitu saudara. Kalau saudara cuma diisinya sama hal seperti itu. Atau kalau saudara seperti saya sukanya gadget gitu ya. Yang direnungkan cuma iPhone, gadget yang terbaru gitu saudara. Saudara tanya gadget saya cukup tahu lah saudara, apapun gitu ya. Karena saya suka gitu. Kalau nggak hati-hati cuma itu doang yang di otak kita, bahaya saudara. Akhirnya saudara menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan hal itu. Dan perlahan-perlahan saudara nggak sadar, saudara korbankan segala-galanya hanya untuk hal itu. Yang sifatnya pun sementara. Apapun itu saudara. Saudara mau beli HP yang terlatest, paling top, paling luar biasa. Tahan juga setahun saudara. Bener kan? Yang pakai iPhone 13 Pro Max saudara tahu itu baru keluar tahun depan. Bentar lagi beritanya September keluar 14-nya. Saudara yang bangga banget pakai Samsung tanggal 10 ini bentar lagi ada launching lagi HP Samsung baru. Kalau kita kalau kerjaan cuma ngikutin begitu nggak akan ada habisnya saudara. Hati-hati apa yang kita renungkan. Yang kedua, bukan cuma apa yang kita renungkan. Ini yang berbahaya. Yang kedua, if only. Nggak cuma merenung tapi sudah mulai pengen mengharapkan. Wishing saudara. If only, hanya aja, aduh jika saya. Boleh saya pause sebentar saudara? Tempat di mana saudara berada saat ini, pada satu waktu di masa lampau adalah sebuah mimpi saudara. Sekarang menjadi kenyataan. Saya nggak cuma ngomong gedung gereja saudara. Gedung gereja ini saudara bisa duduk dengan nyaman, dengan indah menikmati semuanya. Pada satu waktu, mungkin dari om, dari tante, dari keluarga besar, dari semua pemimpin pernah mendoakan, pernah membayangkan. Ini loh tempat beribadah yang seperti ini. Mungkin nggak cuma 1-2 tahun, saya yakin. Puluhan tahun mimpi menjadi kenyataan. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari ada di tempat ini. Bisa nikmati dengan indah, bisa dengar suara saya. Dengan sound system yang luar biasa, AC, bentar lagi kalau sudah kedinginan ada selimut gitu ya. Kalau pengen nyaman lagi ada bantal gitu ya. Ada kopi disediakan semuanya. Apa yang saudara miliki saat ini pada satu waktu adalah sebuah keinginan. Mimpi, cita-cita. Sekarang kita ada di sini. Pertanyaan saya, apa mimpinya stop? Enggak kan? Seringkali kita udah ada di sini, kita masih mimpi lagi, pengen yang lain lagi. Saya yakin kalau saya ngomong sama Sandi, apakah ini udah selesai? Belum, masih banyak kok, masih pengen ini, pengen itu. Kita suka ngomong seperti itu ya. Banyak banget yang kita pengenkan. Salah enggak? Enggak. Cuman hati-hati kalau dosisnya kebanyakan sehingga kita melupakan untuk mensyukuri apa yang kita miliki saat ini, berbahaya. Saya selalu bilang, the greatest present that you can ever have is the presence. Hadiah paling besar yang saudara bisa terima adalah saat ini, sekarang, masa saat ini.
Kalau saudara nggak bisa nikmati apa yang ada saat ini, saudara nggak susah untuk menikmati apapun juga. Di tengah apapun juga, berbahaya sekali saudara. Nih ayat yang top, next slide. Saudara sukanya ayat yang ini pasti. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tim pujian penyuhan bisa langsung nyanyi ya. Nadanya udah hafal di sini ya. Sandi musiknya udah hafal, semua udah lagu. Nyampe di ayat 13-nya gimana saudara? Kita suka ngambil jalan tikus sih, pengen cepet nyampe. Coba pelajari, gimana supaya bisa nyampe di ayat 13? Gimana kita bisa nanggung segala sesuatu? Dikasih berkat kita nggak terbang, dikasih masalah kita nggak ciut, nggak tumbang saudara. Tapi tetap bisa berdiri kokoh. Yuk belajari dari ayat 11, nggak usah jauh-jauh dulu, cuma 2 ayat di atasnya saudara. Sebelumnya mengajarkan hal yang luar biasa. Dikatakan saudariku, katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belajar ngomong cukup. Ini hal yang sulit. Karena saat kita nggak punya kerjaan, kita pengen punya kerjaan. Saat kita nggak punya penghasilan, kita pengen punya penghasilan. Sekarang kita sudah ada kerjaan, sekarang kita sudah penghasilan, sekarang kita sudah punya kendaraan, sekarang kita sudah punya rumah, sekarang kita sudah kawin, kita sudah punya rumah tangga. Tapi kita masih terus listnya. Nggak tambah sedikit, tapi tambah banyak. Sulit untuk ngomong cukup. Pengen gaji 5 juta, sekarang udah 7 juta. Tapi tetap nggak pernah cukup kan? Kalau lagi buka itu komplain sama Tuhan, Tuhan kapan aku diberkati? Katanya aku diberkati, mana? Dinyanyiin lagi lagunya saudara-saudara. Terus background di belakangnya Tuhan Yesus baik, mana? Saya jujur nih ya, saya ngomongin apa yang ada, yang saudara sedang renungkan, saudara sedang pikirkan, mungkin gak ada orang di rumah saudara sendiri masing-masing, tapi ini pembicaraan yang saudara lakukan sama Tuhan bukan? Gak pernah cukup, komplain terus. Ayat 12-nya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ternyata lika-liku kehidupan kita membawa kita satu perjalanan sehingga kita bisa nyampe nanti ke ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung. Gimana caranya? Lewati saudara. Kalau saudara puncak kemenangan, tetap mensyukuri Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu. Kalau dalam lembah kegelapan pun, saya tetap bisa bersyukur, Tuhan terima kasih. Bahwa kehadiran-Mu lebih dari cukup bagiku. Saudara boleh saya tanya satu pertanyaan, perenungan, gak usah angkat tangan. Cuma, yang membuat surga itu apa saudara? Apakah karena mewahnya? Apakah karena jalanannya katanya dari emas, penuh dengan kemuliaan, sinar, silau segala macam saudara? Apakah itu surga? Apakah yang membuat surga? Karena kehadiran Yesus di dalamnya. Versi surga saudara yang mana? Kalau versi saudara-saudara serba kemewahan saja, begitu saudara menjalani hal-hal yang sulit akan repot. Tapi kalau versi saudara, versi surganya saudara adalah kehadiran Yesus tengah-tengah kita. Ibrani 13 ayat 5, dia gak pernah meninggalkan, dia gak pernah melupakan. Ada Yesus nantiasa bersama-sama dengan kita. Kalau itu yang saudara imani, surga yang membuat surga adalah surga, ada karena Yesus ada di dalamnya. Yang membuat tempat yang indah menjadi tempat yang spesial, kenapa? Karena ada hadirat Tuhan di sini. Kalau tempat ini sebenarnya kosong, gak ada Tuhannya, percuma saudara, gak ada bedanya sama tempat-tempat lain. Yang membuat hidup kita yang seperti kelihatannya biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena ada Yesus yang hidup dalam kita. Galatia 2 ayat 20. Hidup yang aku hidupi saat ini bukan lagi aku yang hidup. Tapi Kristus yang hidup lama. Badan kita, tubuh kita ini bukan lagi cuma biasa aja. Tapi ini adalah the temple of the Holy Spirit. Bait daripada Roh Kudus. Dan kalau saudara sadar bahwa ada Yesus nantiasa berjalan bersama dengan kita. Dilewati yang susah pun kita tetap bisa mengatakan itu sebuah berkat. Seseorang menuliskan gitu saudara, apa artinya berkat kalau karena kita mendapatkan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi kita bilang itu berkat karena saat kita menerimanya menarik kita mendekat kepada Tuhan. Apapun packagingnya. Yang ketiga saudara, gak cuman mengharapkan, merenungkan, tapi yang ketiga adalah winning, memenangkan saudara.
Kata if yang sama kalau dijodohkan dengan even if. Meskipun, walaupun. Saya lagi baca Daniel beberapa hari yang lalu, saya tercengang. Bisa ya ada orang seperti itu. Dimasukkan dapur api, perapian dipanaskan 7 kali lipat. Suruh nyembah gak mau. Kalau Allahku sanggup untuk menolong. Tapi kalau sampai dia gak menolong pun aku gak akan menyembah Allah yang lain. Adakah iman seperti ini? Seperti itu dalam kehidupan kita, saudara. Ini Mercy Me nulis lagu seperti ini. I know you are able and I know you can. Aku tahu Tuhan engkau sanggup, engkau mampu menyelamatkan aku dari panasnya api dengan kekuatan kedahsyatan tanganmu yang perkasa. Tetapi meskipun engkau tidak, pengharapanku tetap di dalammu. Saya berdoa biar ini menjadi pengakuan iman kita, saudara. Iman yang tambah dewasa. Enggak cuman kita dipindahkan dari gedung lama ke gedung yang baru. Tapi kita juga bisa melihat pertumbuhan kerohanian kita. Dari yang mungkin dulu masih sedikit kurang dewasa, sekarang semakin lebih dewasa. Sehingga kata-kata daripada Habakuk, next slide. Kita bisa katakan bersama-sama bahwa walaupun pokok ara, pohon ara tidak berbunga. Dan pohon anggur tidak berbuah. Walaupun hasil pokok zaitun menyedihkan dan ladang gandum mengecewakan. Walaupun domba mati semuanya dan kandang lembu kosong belaka. Walaupun pekerjaan kita mungkin biasa-biasa saja. Walaupun mungkin promosi belum kita dapatkan. Walaupun pintu yang kita harapkan untuk terbuka belum terbuka. Walaupun rumah yang kita tinggali masih rumah yang sama 20-30 tahun yang lalu. Walaupun gaji kita belum naik-naik. Walaupun. Tapi kita teruskan, aku akan bersuka cita dan bergembira selalu. Karena engkau Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Kehadiran Tuhan lebih besar dibanding semua hadiah yang Tuhan bisa bawa bersama dengan dia. Sayangi pribadinya, jangan hadiahnya, saudara. Next slide. Rob Emerson menulis seperti ini. Kemuliaan yang besar terjadi dalam kehidupan kita bukan karena kita nggak pernah bisa jatuh. Tapi karena kita senantiasa bangkit dari kejatuhan-kejatuhan kita. Doa saya kalau bisa jangan sampai kita diizinkan jatuh. Saya punya II kemarin liburan cuman jatuh sedikit, saudara. Masih dalam perawatan dokter tangannya saat ini. Setiap 3 minggu mesti ke dokter. Puji Tuhan nggak mesti operasi. Tapi jatuh, ada dampaknya. Saya cek, gimana kabarnya? Puji Tuhan toh, dibilang Tuhan. Tapi ya gerak jadi terbatas. Saudara bayangin kalau saudara pakai itu apa namanya? Yang penyangga ini. Ada yang pernah ngerasain jalan kemana-mana begini saudara gitu ya. Susah loh saudara, terbatas. Belum lagi nyerinya, belum lagi sakitnya. Ketidaknyamanan itu hal yang paling minim saudara. Tapi mungkin sakit dan segala macamnya nyampe di sana. Teman saya, tetangga saya sepedaan cuman salah sedikit kelingkingnya. Kelingkingnya bisa 90 derajat saudara. Jadi bikin bentuk seperti ini. Akhirnya dioperasi. Tetangga saya satu lagi kaki, kelingking kaki. Bayangin saudara, udah kecil begitu masih bisa cedera saudara. Udah kelingking di kaki lagi saudara. Lagi main basket, dia nggak pakai sepatu, mainnya sama saya, saudara. Dijagain sama satu anak-anak di tetangga kita. Salah naruh, jadi begitu pas lagi gerak, kaki si lawannya di sini, kelingking dia di sini, krek gitu, saudara. Kita yang nemenin ke rumah sakit itu hal sepele, saudara. Hal sepele. Hal itu bisa terjadi. Tapi sakitnya sampai sekarang masih terus dirasakan. Jangan pernah anggap enteng keputusan yang kita buat. Jangan pernah anggap rendah kehidupan yang kita miliki. Dampaknya gak cuma dirasakan saat itu, tapi mungkin bisa panjang. Dampaknya dari Abraham sampai saat ini masih kita rasakan. Keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Salahnya siapa? Cuma dari dulu. Nikmatnya juga gak berapa lama saudara. Efeknya panjang saya. Pikir panjang saudara. Kalau saudara mau ngapain juga coba belajar berpikir panjang. Makanya saya akan tutup dengan sesi ini. Bagaimana membangun kekuatan dalam kehidupan. Build strong. Bayangkan pohon yang kuat. Saya berdoa ini menjadi kehidupan kita masing-masing. Pribadi-pribadi yang kuat tertanam kokoh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi kita tetap bisa menghadapi segalanya. Kuncinya next slide. Yang saya katakan authentic life. Kehidupan yang apa adanya, kehidupan yang jujur,
kehidupannya nggak pakai make upan, saudara. Artinya bukannya nggak pakai fondasi, nggak pakai lipstick buat semua yang bukan. Maksudnya apa ada yang berani. Kalau saudara ngerasa saat ini, saudara masih belum kenal Tuhan banget, jujur sama Tuhan. Jangan berpura-pura kelihatan rohani, saudara. Nggak enak dong nanti kalau saya ditugaskan, saya ketahuan saya nggak rohani banget. Bahaya. Saudara yang main musik, kalau saudara skillnya nggak nyampe di sana, sebentar orang yang tahu kok. Saudara suruh main depan sandi gitu, saudara bisa main apa enggak? Biar dia bisa ngeliat, oh levelnya segini ketahuan. Saudara mau nutupin gimana? Nggak bisa ditutupi, saudara. Hanya masalah waktu, nanti itu bom waktu. Kalau saudara cuman pusingnya bahasa saya, saudara nggak mau belajar mandi dengan bersih, tapi saudara sibuknya cuman cari baju ganti terus. Semprotin minyak wangi, tutupin, tapi saudaranya nggak mandi. Tunggu waktu nanti orang tahu, oh ternyata kulitnya semua kudisan semua ya. Punya penyakit kulit segala macam. Kenapa? Karena nggak bersih dari dalamnya. Mungkin di depannya kelihatan bersih. Saudara pakai baju selalu yang bermerek, pakai bajunya selalu yang ngetren, yang saat ini semua orang pada pakai, ngikutin semua. Selalu outfit of the day-nya selalu match sama apa yang orang-orang dunia sedang kerjakan saat ini. Tapi dalamnya nggak pernah dibersihkan. Bahaya saya, saudara. Datang sih kebaktian setiap minggu, ikut semua acara, doa, Komsel, WBI, Pasutri, semua Kompas, saudara ikuti semuanya. Tapi dalamnya nggak pernah bangun hubungan pribadi sama Tuhan. It's just a matter of time, saudara. Bahaya sekali. Dan saudara anggap semakin tinggi, tadinya dulunya cuma tugasnya mungkin di bawah gitu ya. Terus naik sedikit, naik tangga, lantai 2. Sekarang udah di lantai 3, saudara. Pelayanannya udah naik panggung lagi. Nanti kalau ini kurang tinggi dinaikin lagi di atas sana, saudara, pelayanannya. Tinggi banget ya pelayanan saudara gitu. Tapi bawahnya dalamnya nggak dirapiin, saudara. Bahaya. Begitu saudara jatuh, ingat pohon tadi di awal? Iya kalau cuma matiin diri kita sendiri. Tapi seringkali kalau kita udah semakin tinggi, orang semakin kenal kita. Korbannya nggak cuma diri kita sendiri. Tapi orang-orang sekitar kita. Berbahaya sekali. Bagaimana membangun kehidupan yang otentik? 2 points. Next slide. Markus 1:7-23. Mengenal, mengetahui, menemukan identitas kita akan memberikan kuasa dalam kehidupan kita. Knowing our identity fuels power. Markus 1 ngomong seperti ini tentang Yohanes Pembaptis. Inilah yang memberitakannya. Sesudah aku, Yohanes Pembaptis ngomong seperti ini. Akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan sesuatu yang jauh lebih berkuasa. The Message Bible di bawahnya dituliskan seperti ini. He preached, John the Baptist ngomong, the real action comes next. Aksi yang berikutnya ini yang benar-benar katanya. The star in the drama, bintang pemeran utamanya akan datang berikutnya. To whom I'm a mere stage head. Bahasanya, aku ini gak ada bandingannya sama the real star. Bayangkan ini Yohanes Pembaptis ngomong tentang Tuhan Yesus. Dia yang buka jalan, bertobatlah kerajaan. Dia tahu saat dia dapat spotlight, ini bukan tentang dia, tapi tentang Kristus. Sadarkah kita saat kita dapat kesempatan, dapat opportunity, saat saya di tengah-tengah ini sedang khotbah, ada spotlightnya, semua orang mendengar, melihat pada saya, sadarkah saya bahwa ini bukan tentang Julianto Gunawan Ministry. Bukan tentang pelayanan Julianto Gunawan, bukan tentang nama baik saya, bukan tentang betapa hebat, betapa dahsyat, betapa besarnya khotbah yang saya, bukan. Tapi tentang Tuhan yang mengutus saya. Saya ini cuman alat. Ada saya ya puji Tuhan saya yang dipakai. Nanti dipakai lagi orang lain. Kita ini cuman bejana. Sadar nggak kita? Punya nggak kita identitas yang jelas? Jangan-jangan kita kebut-kebutan salib-salipan sama Tuhan Yesus. Kita nggak rela saat kita mau nyanyi, bentar lagi mau nyanyi lagi kan? Natal kan, sembah dan puji. Selalu nyanyinya gitu, cuman stopnya di situ. Sembah dan puji, stop. Saudara nggak pernah berani ngomong sembah dan puji dia. Karena saudara lagi berantem sama dia. Lagi rebut-rebutan. Kenapa semuanya mesti punya Tuhan? Aku bagi dikit dong. Aku juga mau. Mungkin kita gak berani ngomong. Tapi ada dalam benak kita. Kita gak kenal diri kita. Kita gak tahu bahwa Tuhan sudah membawa kita sejauh ini. Tapi kita anggap semua karena kuat dan gagah kita. Kita pengen dapat kemuliaan.
Gembala pada New Life di New York nulis seperti ini. Next slide, Rich Villodas. Yohanes Pembaptis salah satu orang yang saya paling suka di dalam kebenaran firman Tuhan, dikatakan seperti itu. Dia tahu siapa dia dan dia tahu siapa dia sebenarnya. Siapa dia itu dan bukan siapa dia. Jadi orang kalau yang kenal dirinya dia tahu dia itu siapa dan dia ini bukan siapa gitu. Saya ini Anto, saya bukan siapa-siapa yang lain. Nah kalau saudara mengenal itu baru saudara mendapatkan penjelasan pengenalan yang jelas gitu. Yohanes Pembaptis tahu bahwa dia bukan the Messiah, bukan dia juru selamatnya. Dan dia tahu siapa dia suara di padang belantara. Dia bukan juru selamat, tapi dia seseorang yang membuka jalan bagi sang juru selamat. Mengenal dirinya. Setiap hari kita mesti sadar siapa kita dan kita ini bukan siapa. Kalau enggak, kita akan menemukan hidup kita mencoba menghidupi jalan kehidupan yang bukan rutenya kita. Di awal-awal pelayanan saya berbahaya saudara, karena dampak orang gitu ngeliat, oh kalau pendeta mestinya seperti ini. Jadi saya selalu cari figur siapa yang paling match sama saya. Saya bukan Benny Hinn, saya bukan Benny Chong, saya bukan saudara. Susah saya cariin semua. Akhirnya saya cuma sibuknya apa? Ngeliatin orang lain. Siapa sih yang paling mirip jalan hidupnya sama saya? Enggak ada. Akhirnya saya mesti mengatakan enggak ada. Saya ini Anto, titik. Saya bukan siapa-siapa. Saya Anto, saya bukan pendeta-pendeta yang lain. Saya Anto, saya bukan pendeta yang besar yang lain. Mau besar badannya, mau besar dampaknya, saya Anto. Ngerti sampai di situ. Titik. Begitu saya menemukan itu, kebebasan yang luar biasa kita dapatkan. Luar biasanya lagi tuh. Tuhan Yesus nih saudara. Next slide. Yohanes 18 ayat 6. Saya saat baca ini sampai berhenti saudara. Apabila Yesus berkata kepada mereka, ini saat di Getsemani ditanya siapa yang kau cari? Kita mencari Yesus. Ini jawaban Yesus. Akulah dia. I am. Kata Yesus. Saudara apa yang terjadi? Setelah dia ngomong seperti itu, mereka yang mau nangkep semua undur lalu rebah ke tanah. Saudara kalau baca ceritanya, saat dibilang I am, semua langsung jatuh loh saudara. Saat saudara tahu identitas saudara siapa, ada kuasanya, ada powernya. Enggak cuma dari Yohanes Pembaptis, tapi Yesus menunjukkan di sini. Kalau saudara tahu siapa saudara, saudara akan jujur bisa membedakan kepada siapa saudara harus bertekuk lutut. Tapi kalau saudara nggak tahu saudara siapa, saudara tekuk lutut sama siapapun. Saudara bisnis sama orang yang lebih kaya, saudara akan tekuk lutut sama mereka. Tapi kalau saudara tahu siapa saudara, saudara tahu tekuk lututnya cuma hanya kepada Tuhan. Dan gak ada Allah lain selain daripada Dia. Mengenal identitas kita. Next slide. Who am I? Pertanyaan siapa saya? Sudahkah kita menemukan identitas kita melalui hubungan kita dengan Kristus, di mana Ia menyingkapkan siapa kita dan betapa berharganya kita bagi Dia. Personal saudara. Sebuah hubungan yang pribadi sama Tuhan. Yang Tuhan bisa ungkapkan betapa dahsyat, betapa luar biasa. Sehingga kita bisa nyadari Roma 5 katakan saat kita masih berdosa, Dia mati bagi kita. Kita bisa melihat diri kita sendiri, wow Tuhan aku luar biasanya berharga bagi Engkau ya Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Saat saudara menemukan encounter, penemuan, pengenalan yang seperti itu saudara, akan ada kuasa yang luar biasa. Yang kedua setelah saudara mendapatkan seperti itu, saudara nggak cuma hidup dengan identitas yang jelas, tapi saudara mulai menghidupi dengan integritas yang bisa membebaskan kehidupan kita. Orang yang paling bebas di muka bumi ini adalah orang yang hidup tanpa mesti menyembunyikan apapun dari kehidupannya. Kontrasnya di dunia yang kita hidupi saat ini, semua orang sadar, semua orang punya rahasia. Everybody has a secret that they want to hide. Semua orang ngumpet. Ayo saudara terbukalah. Belajar terbuka. Kalau saudara memang ada dosa yang masa lampau yang benar-benar saudara ngerasa mengganjal. Berdoa sama Tuhan. Akui terlebih dahulu pada Tuhan. Dan berdoa. Kalau Tuhan bawa orang-orang yang memang ditaruh sekitar kita. Bangun hubungan itu. Jujur sama dia. Sorry ya. Gua ini punya masalah. Gua gak pernah bisa jujur sama pajak. Selalu bohong. Tolong dong bantuin gua. Yuk jujur saudara. Gua ini punya masalah dengan pornografi. Gua punya masalah selalu ngelihat cewek, selalu ngelihat cowok, selalu ngelihat sejenis.
apapun masalah kita, berani jujur. Kalau enggak saudara akan terus hidup dalam kebohongan demi kebohongan. Dan saudara pikir itu gampang, enggak saudara. Semakin saudara mencoba menyembunyikannya, semakin dalam lubang yang saudara tercelup di dalamnya. Saudara. Makin lama makin tenggelam, makin lama makin tenggelam, makin lama makin tenggelam. Kalau udah saudara nggak tahu lagi mesti gimana ya, gue nggak bisa lagi menyelamatkan, gimana, akhirnya udahlah paling gampang bunuh diri aja. Hidupku memang nggak ada artinya kok, nggak ada pengaruhnya, nobody cares. Gak ada yang pedulikan sama gue. Lihat gue udah 3 tahun gue gak ke gereja. Gak ada yang nyariin gue. Nah ini saudara, kalau saudara gak hati-hati naruh pagar tadi itu. Setan ngomongnya seperti itu saudara. Dan saudara mulai percaya omongan-omongan seperti iya ya. Oh iya dulu selalu mulai itu segitu. Dulu saat awal-awal gue semua pelayanan habis-habisan lu. Gue bantuin tuh semua gini. Sekarang udah semua udah nyaman gini. Gak ada lagi yang perhatiin gue. Benar saudara gak ada yang perhatiin. Halo, tuh kalau kita bermain-main dengan api saudara, akhirnya kita ngerasa panas dan kita kebakaran. Jujur gak kita sama diri kita sendiri? Yuk akui, pos, saya gak nunggu sampai tahun depan, gak usah nunggu sampai nanti Natalan tahun ini. Saudara. Di saat ini, apa sih yang jadi masalah saudara terbesar? Tantangan apa, godaan apa, cobaan apa yang saudara sedang alami besar-besaran? Karena godaan setiap orang beda. Mungkin buat beberapa orang uang gak pernah jadi masalah. Saya selalu jujur sama keuangan, saya jujur sama pajak. Good. Tapi hanya karena saudara jujur sama pajak gak berarti saudara gak punya kelemahan yang lain. Jangan pernah anggap masalah kita adalah masalah yang paling besar. Orang lain mah gak pernah ngerasain sebesar ini tantangannya. Enggak, setiap orang punya masalah masing-masing. Justru kita sama-sama ditaruh di satu bahtera, di satu kapal yang namanya gereja Tuhan ini untuk saling menguatkan, saling membangun. Dimulai dengan mana? Yuk berani jujur. Kedekatan hubungan dimulai dari kejujuran kehidupan kita. Craig Groeschel nulis gitu, saudara bisa impress, saudara bisa bikin orang terpukau dengan kedahsyatan, kegantengan, kemewahan saudara dari jauh. Wah kelihatannya keren ya, kelihatannya sempurna ya. Tapi saudara hanya bisa membangun keintiman dengan seseorang saat saudara berani terbuka dengan kekurangan-kekurangan saudara. Kalau saudara mau jujur, saudara paling gerah sama siapa sih? Orang yang paling dekat bukan? Kalau saya suami sama istri saya, karena dia tahu semua kekurangan saya. Kayaknya kadang-kadang mau ngomong sedikit, lagi pengen manusianya keluar sedikit, dagingnya lagi mau gede sedikit, dilurusin lagi. Bersyukur buat orang-orang yang ditaruh sama Tuhan, nempel dekat sama kita, kenal kita. Sehingga kalau kita mau sampai jatuh pun, dia bisa jangan sampai, oh ya gak sampai jatuh saudara. Gak sampai terpeleset. Hidup dengan integritas kejujuran. Next slide. Kejujuran apa adanya itu membutuhkan satu pengukuran yang berani untuk kita transparan, punya hidup yang berani terbuka, hidup dengan identitas yang jelas, dan hidup dengan integritas yang pasti. Authentic life. Murni, jujur apa adanya saudara. Kalau saudara beli kulit, authentic leather skin bahasanya. Artinya apa? Benar-benar kulit, bukan campuran, bukan kimia, bukan semuanya. Authenticity berbicara tentang keberanian untuk menjadi diri saudara sendiri. Jangan ikut-ikutan orang lain, tapi tampillah. Dunia ini gak butuh orang lain. Dunia ini butuh diri kita. Yang jujur, yang asli, yang murni, apa adanya. Saya tutup dengan slide ini. Authentic living, hidup yang authentic, hidup yang jujur. Kenapa ini lebih mudah? Kenapa ini lebih gampang? Karena di sini katanya, my life became so much simpler when I embrace who I am. Hidup saya akan jauh lebih simple, lebih sederhana saat saya mulai berani merangkul siapa saya sebenarnya dan memilih untuk hidup dalam kejujuran. Gak ada lagi mencoba mengikut-ngikuti menjadi seperti si A, seperti si B, atau seperti si C. Urute kita masing-masing sudah jelas. Saat kita punya identitas kita, panggilan kita pun di dalam Tuhan jelas. When we know who we are, Tuhan menjelaskan kepada kita what we are called to do. Kalau kita tahu siapa kita akan jelas mengetahui apa yang mesti kita kerjakan dan apa yang tidak mesti kita kerjakan. Mempelajari hidup yang bisa dibangun dengan kuat sehingga kita gak mudah untuk
tumbang, gak mudah untuk jatuh. Bangunlah hidup yang otentik, punya identitas yang jelas dan punya integritas yang jelas. Semalam saya lagi mau tidur, teman saya nge-post kata-kata ini, saya belum sempat masukkan ke slide. Saya mau bagikan hikmat daripada Oswald Chamber. Katakan seperti ini, kita ini hanyalah siapa kita di dalam kegelapan. Semua yang lain hanyalah reputasi. Apa yang Tuhan lihat kepada kita atau kepada kita ini adalah saat kita di dalam kegelapan. Imajinasi, pemikiran, perenungan kita dalam otak kita, semua keinginan hati kita yang ada dalam hati kita, kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam tubuh kita, hal-hal inilah yang membuat siapa kita yang dilihat oleh Tuhan dalam kegelapan. Saat orang lain gak ngelihat, saat mungkin tantangan besar, saat mungkin kita gak ada spotlight, saat mungkin kita lagi sendirian. Apa sih yang ada di hati kita? Apa yang ada di dalam benak pikiran kita? Apa yang kita rindukan, apa yang kita dambakan, apa aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Saat orang lain gak ada, saat saudara mau coba ngepost Insta Story, Facebook Live, internetnya lagi gak ada, saat semua gak ada. Saudara masih melakukan seperti itu gak? Apakah saudara, bahasa simpelnya saya, apakah saudara masih tetap jadi anak Tuhan saat saudara gak ada di gedung gereja? Setelah nanti ibadah ini selesai, masihkah kita tetap menjadi anak Tuhan? Atau kekristenan kita hanya sesuatu jubah yang kita pakai saat kita masuk ke gedung ini. Tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Pagi hari kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami berdoa biar boleh rema dalam setiap kehidupan kami. Berbicara dalam pada setiap kami Tuhan. Sadarkan pada setiap kami bahwa hidup kami punya dampak, punya pengaruh, punya panggilan dari Engkau. Bantu kami untuk menghidupi authentic life, hidup yang jujur, hidup yang mengerti, menemukan identitas kami apa adanya, siapa kami sebenarnya di hadapan Engkau. Hidup yang jelas panggilannya Tuhan, tidak neka-neko, tidak melirik ke kiri ke kanan. Hidup yang jelas, punya integritas, kejujuran. Kami orang yang sama saat kami ada di atas mimbar ataupun di bawah. Kami orang yang sama saat kami ada di dalam gedung gereja maupun saat kami ada di tempat pribadi kami masing-masing. Kami orang yang sama di hari Minggu pagi maupun juga di hari Sabtu malam. Berbicara pada setiap kami Tuhan. Biar Kau menemukan setiap kami membangun hubungan yang real, hubungan yang intim, hubungan yang pribadi dengan Engkau. Enggak cuman kami berbahagia saat kami minggu ngumpul bersama-sama dengan saudara seiman dalam ibadah di gereja, tapi kami juga menikmati hubungan kami dengan Engkau secara pribadi saat enggak ada siapa-siapa yang lain. Engkau menjadi pribadi yang berharga bagi kami. Ini doa kami Tuhan, biar setiap pribadi boleh bertumbuh menjadi kehidupan yang kokoh, yang tidak tergoncangkan. Angka COVID boleh naik turun, ekonomi boleh naik turun, semua keadaan boleh enggak menentu. Tapi kami tetap berakar. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah bagianku selamanya. Biar itu menjadi doa bagian kehidupan kami semua. Berkati sidang jemaat-Mu tempat ini, berkati tante, berkati om, keluarga besar, semua pimpinan, tim pelayanan semua, memberkati penyertaan-Mu nyata bagi kehidupan mereka. Seluruh sidang jemaat-Mu dalam pimpinan pelindungan Engkau Tuhan. Dan biar hidup kami boleh Kau temukan sejalan, seirama dengan panggilan, tuntunan, penyertaan Allah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Haleluya. Haleluya, amin untuk firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sungguh diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, yang kembali mengingatkan kita mengenai identitas kita yang sebenarnya di dalam Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam Tuhan. Dan biarlah firman ini juga menguatkan kita, menguatkan iman percaya kita untuk kita boleh menjadi serupa dengan Tuhan dan boleh menjadi terang dan saksi dimanapun kita berada.
Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Julianto Gunawan atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum saya menyampaikan beberapa pengumuman, saya boleh tanya apakah ada dari saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya? Tidak ada? Baik, pengumuman yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama untuk ibadah ABI, akan diadakan pukul 10 nanti di lantai 2 untuk anak-anak sekolah minggu. Dan bagi orang tua yang mengantar anak-anaknya ke ibadah ABI, boleh mengantarkan langsung ke lantai 2 dan boleh menunggunya nanti di bawah, di depan ruang sekretariat. Lalu ibadah ABI pukul 10 nanti dengan tema Following Jesus. Baik. Lalu untuk tanggal 3 Agustus, hari Rabu, kaum wanita akan mengadakan ibadah wanita dengan tema wanita yang berkepribadian utuh yang akan dilayani oleh Ibu Anita Ratu Edo. Beliau adalah Ketua WBI Korda DKI. Ibadah akan diadakan hari Rabu jam 5 sore di Gedung 35. Untuk para ibu-ibu, para wanita, saya undang untuk mengambil bagian dan menerima berkat Tuhan. Dan hari Kamis, ibadah doa tetap diadakan pukul 16.30 juga di Gedung 35. Dan untuk para youth, para anak-anak muda, kami undang untuk mengikuti ibadah youth di hari Sabtu, tanggal 6 Agustus pukul 6 sore, yang akan dilayani oleh Ciwilis dengan tema Knowing God. Ya, para anak-anak muda silakan datang di Gedung 52, lantai 2. Dan minggu depan, hari Minggu 7 Agustus, ibadah dengan tema Penyembah Sejati, diadakan pukul 8 pagi, dan semua jemaat yang mengikuti ibadah secara onsite diwajibkan untuk melakukan registrasi. Ibadah juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Biarlah kita semua boleh mempersiapkan diri kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mengingatkan kita akan pengorbanan dan penebusan Kristus di kayu salib. Karena itu untuk perjamuan kudus, anak-anak tidak diperkenankan untuk mengambil bagian. Ya, jadi yang boleh mengambil bagian perjamuan kudus adalah orang-orang dewasa. Dan biarlah saudara yang mengambil bagian ini dengan iman kepada Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat yang telah menebus kita. Dan setelah itu pukul 10 ibadah sekolah minggu diadakan jam 10 dengan tema Aku Mau Taat Pada Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu jangan lupa untuk ikut ibadah ABI minggu depan. Dan saya mau mengingatkan juga bahwa gereja sudah membuka pendaftaran baptisan air. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis dan mau berkomitmen untuk menerima sakramen baptisan air, dapat mengambil formulir pendaftaran kepada Bapak Sunardi dan mengisinya, mengembalikan ke gereja paling lambat tanggal 28 Agustus. Dan nantinya Bapak Ibu Saudara wajib mengikuti katekisasi selama 3 bulan. Dan untuk jemaat yang akan melakukan pemberkatan nikah, saya informasikan bahwa saudara harus menginformasikan kepada gereja 1 tahun sebelumnya, ya, supaya segala sesuatunya dapat dipersiapkan, juga untuk menetapkan waktu untuk bimbingan pranikah yang wajib diikuti. Baik, itu saja yang saya sampaikan, dan di akhir pengumuman saya juga mau mengingatkan kepada seluruh jemaat dan meminta kerjasama Bapak Ibu Saudara. Apabila nanti di akhir ibadah saat Bapak Ibu Saudara keluar dari ruangan, mohon untuk mengikuti arahan dari Asher, supaya tidak terjadi penumpukan baik itu di jalan, di luar ataupun di tangga, karena bisa membahayakan. Ya, jadi sabar, semuanya pasti akan turun pada waktunya, dan tunggu arahan dari Asher. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Persembahan akan diadakan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja, dan yang kedua untuk kembali melengkapi perlengkapan gedung ibadah.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online, dapat melakukan transfer ke rekening gereja atau melalui scan barcode yang tertera di layar. Kita mau siapkan hati kita akan berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh tahu siapa kami di dalam Tuhan. Dan biarlah firman itu boleh terus mengingatkan kami dan menguatkan kami untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami. Sedikit dari begitu banyak berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau pakai persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sucikan dan kuduskan persembahan kami, dan kami siap untuk memberi dengan hati penuh sukacita. Haleluya. Amin. Sementara persembahan boleh dijalankan. Ada satu pujian berbahasa Inggris yang sepanjang firman ini diperdengarkan bagi kita. Saya tergerak untuk boleh menyanyikannya pada pagi hari ini. Ini adalah pujian yang mengatakan bahwa berkat Tuhan itu ada dan sungguh melimpah di dalam kita dalam berbagai bentuk. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita tetap punya akar yang kuat di dalam Tuhan. Dan kita memperhatikan pertumbuhan iman kita masing-masing. Bukan saja kita memperhatikan seperti apa kita bertumbuh semakin hari semakin tinggi semakin ke atas. Akan tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita perlu pikirkan dan kita perlu gumulkan bagaimana akar kita bisa bertumbuh semakin dalam dan semakin kuat. Sehingga pada akhirnya nanti apa yang Tuhan sudah mulai di dalam kita. Dan biarlah dengan pertolongan Allah Roh Kudus kita boleh mengakhirinya dengan baik. Setiap dari kita jemaat GBI Jelambar Timur dikuatkan untuk bisa bertanding sampai akhir. Dan kita akhirnya menang. Dan biarlah kita boleh sadari berkat Tuhan sungguh ada banyak bentuknya. Apa yang seperti dibilang oleh Pak Ajul, bahwa ada kalanya kita merindukan ketika dulu kita susah, ketika dulu kita kekurangan, ketika dulu kita penuh air mata. Justru di dalam keadaan seperti itu, kita punya hati yang lebih dekat dengan Tuhan. Mungkin ada sekian malam kita susah tidur untuk kita pikirkan bagaimana hidup kita dan keluarga kita dan bagaimana masa depan kita. Akan tetapi di saat-saat yang seperti itu, anugerah Tuhan besar dan anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan justru sangat kita rasakan lebih daripada ketika kita dalam keadaan yang baik dan lancar. Kita bersyukur untuk setiap kelancaran yang Tuhan beri. Akan tetapi kita lebih bersyukur lagi ketika kita dalam lembah air mata, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Ini ada satu pujian dan biarlah setiap kita boleh memberikan persembahan dengan hati yang bersyukur dan gentar di hadapan Tuhan. Sebab apa yang kita beri itu berasal daripada Tuhan. Dan kita kembalikan hanya kepadanya. We pray for blessings. We pray for peace. Comfort for family. Protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing come through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise?
We pray for wisdom, your voice to hear, and we cry in anger when we cannot feel you near. Without your goodness, without your love, and if every promise from your word is not enough, and all the while you hear its desperate plea, and long that we have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing come through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your name? What if trials of this life are your mercies in disguise? Hari ini sungguh kita diberkati di dalam firman Tuhan. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Sepulang dari tempat ini, biar kita hari ini kembali sekali lagi boleh baca firman kita. Kita buka Alkitab kita buka handphone Alkitab kita baca Filipi 4 ayat 13. Dan percayalah ketika kita boleh mendalami lagi apa yang kita terima melalui hari ini, dan Tuhan akan berikan kita kekuatan. Amin, saudara. Haleluya. Kita ada di akhir kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menutup semua berkat Tuhan di dalam pujian dan firman. Dengan hati yang sekali lagi kita berjanji kepada Tuhan. Apapun yang terjadi kiranya Tuhan boleh menguatkan dan Tuhan boleh menasehati kami terus menerus. Apapun yang terjadi kami tetap ada di dalam bait Tuhan. Kami tetap dalam kondisi melayani Tuhan. Mengasihi dan mengiring Tuhan seumur hidupku. Kita ulangi lagi pujian yang sebelum firman. Sungguh mengiring Tuhan seumur hidupku adalah hal yang menjadi kerinduan kita. Dan tidak akan pernah kita sesali. Amin, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali. Angkat suara. Mengiring Yesus sepanjang hidupku. Dengan gentar katakan. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, katakan, ku kan tetap setia. Seumur hidup saudara, seumur hidupmu, seumur hidupmu sampai Tuhan memanggil engkau. Kerjakan panggilanmu di dalam Tuhan, bersandar kepadanya dan pegang teguh janjinya sampai akhirnya kita berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan pemilik surga. Ya, katakan, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Peganglah janjinya, Dia akan menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ya Tuhan, biar Tuhan sendiri yang mampukan kami melayani-Mu. Melayani, ya, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur
dengan Tuhan dan Tuhan karuniakan mahkota kehidupan. Katakan lagi. Janji-Mu kan tepat, Ku pegang teguh sampai ku dalam mahkota kehidupan. Di hadapan hadirat Allah kami mengucap syukur kepada Engkau. Karena Engkau sangat mengasihi kepada kami Tuhan. Kau selalu mau mengajarkan kami hidup benar di hadapan hadirat-Mu. Oleh sebab itu tiap minggu kami boleh mendengarkan suara firman-Mu untuk menegur dan mengoreksi kehidupan kami. Pada pagi ini Tuhan, Engkau tahu setiap pribadi kami masing-masing. Apapun yang ada di hati dan pikiran kami, apapun yang ada di dalam tindakan kami Tuhan dan perbuatan kami, semua itu di pemandangan mata-Mu. Di saat kami melayani maupun kami tidak melayani, di saat kami duduk di dalam bait Allah atau kami berada di dalam rumah tangga kami, Engkau melihatkan kehidupan kami. Adakah hidup kami ini jujur di hadapan hadirat-Mu ataukah tidak? Dengan segala tindakan dan perbuatan kami Bapa, dengan segala apa yang kami pikirkan Tuhan dengan hidup ini, Allah mari Engkau tolong Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami, agar kita sebagai anak-anak-Mu harus jujur di hadapan hadirat Tuhan. Dengan setiap tindakan, perbuatan, pikiran kami Allah. Agar hidup kami dapat mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan bertemu dengan Engkau dalam kerajaan sorga. Di saat hidup kami tidak benar dan tidak jujur di dunia ini, kami tidak akan mungkin bertemu dengan Engkau dalam kerajaan yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan luar biasa. Penguraian firman yang telah panjang dan lebar kami telah dengar pada pagi ini. Tapi marilah Allah, mungkin terlampau banyak kita terlalu mengingatkan Tuhan. Tapi biarlah di antaranya sedikit yang kami ambil. Hidup jujur di hadapan hadirat-Mu Allah. Hidup jujur terhadap sesama. Hidup jujur di tengah-tengah rumah tangga antar suami dan istri. Hidup jujur terhadap anak-anak. Oh Yesus. Hidup jujur di dalam pelayanan-Mu Allah. Roh Kudus mari Engkau tolong Tuhan. Agar kehidupan kami selalu dapat mempermuliakan Engkau dimanapun kami berada. Kuatkan dan teguhkan iman kami ya Allahku. Teguhkan kami di dalam kasih-Mu. Agar kehidupan kami ini berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan juga berkenan di hadapan hadirat sesama kami Allah. Kami naikkan syukur kepada-Mu Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Allah. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami naikkan syukur. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Allah sangat baik bagi kami Tuhan. Pada pagi hari ini tidak seorang pun yang tahu hati dan pikiran kami. Tidak ada seorang pun yang tahu perasaan dan pemikiran kami apa yang sedang ada pada kami. Tetapi kami terbuka di hadapan hadirat-Mu. Tidak ada satu perkara yang dapat kami tutup di hadapan hadirat Tuhan. Tidak ada satu perkara pun yang kami tutup di hadapan pemandangan mata-Mu. Oleh sebab itu Allah mari. Tolonglah kami belajar hidup benar di hadapan hadirat Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Hamba naikkan syukur pada pagi ini. Hamba yakin sekali berkat anugerah-Mu melimpah. Di atas seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Engkau mau mendidik kami terus-menerus untuk dewasa di dalam kasih dan anugerah-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan Allah. Pada sepanjang minggu ini lawatan Allah ada di atas kehidupan mereka. Apapun yang mereka hadapi ya Allahku, mari Tuhan. Engkau jangan tinggalkan mereka sendiri. Tapi penyertaan-Mu itu ada. Pada siang hari mereka berjalan dengan tian awan. Malam hari mereka berjalan dengan tian api. Menandakan Allah menyertai. Allah tak pernah tinggalkan jemaat-jemaat. Tuntunlah kami Tuhan kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih Allah. Inilah seluruh doa yang dapat hamba panjatkan ke hadapan hadirat-Mu.
Tiada dengan nama lain dalam satu nama Yesus yang ajaib. Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Engkau datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Kami tahu. Biarlah di akhir ibadah kita tetap dan kita berdoa hanya kepada Tuhan, Tuhan, hanya kepadamu lah segala pujian kami. Ajaib Tuhan, serukan ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, GBI Jelambar Timur, serukan. Sekali lagi. Ajaib Tuhan, ajaib Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat siang, selamat pulang. Tuhan Yesus selalu berkati.